Oke, oke. Selamat malam. Bunda Eli Daneti. Ini seperti apa mungkin melihat kasus yang lagi rame ini melibatkan public figure dari Helena Lim, Crazy Rich Pig, terus sekarang tersangka lagi suami dari Sandra Dewi ini, artis Sandra Dewi. Nah, korupsi senilai 172 triliun yaitu korupsi timah. Seperti apa mungkin dari sisi hukum, adakah potensi sang istri nih Sandra Dewi terlibat atau ikut juga menjadi tersangka dalam kasus yang dihadapi oleh sang suami? Bunda seperti apa melihatnya? Dalam hal ini, tunggu ya. Oke, gimana Bunda menanggapi hal itu? Tentang kasus korupsi yang menimpa rumah tangga Sandra Dewi, yaitu suaminya langsung terlibat, dijadikan tersangka dan sudah dijemput, sudah ditahan. Tentu polisi tidak mungkin gegabah dalam persoalan ini karena ini pasti sudah ada penyelidikan sebelumnya, makanya dia dijadikan tersangka dan dijemput. Untuk peristiwa ini kita kan kaget juga. Selama ini kita hanya melihat dan menonton kekayaan yang luar biasa. Dan juga ini banyak ini terjadi. Kita seharusnya kalau standar itu mungkin yang paling hebat gaji itu orang Chevron lah, gajinya 100-an. Ini gubernur aja gajinya cuma 10 juta, bupati 5 juta, camat 5 juta, bupati 10 juta, gubernur berapa? 15 juta. Masih standar lah gaji mereka semua. Terus kalau kita pensiun miliaran, mereka pensiun apa? Tapi kok bisa kaya raya gitu? Inilah banyak uang yang tidak jelas. Ya, kalau kita bandingkan dengan perusahaan, dengan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Nah, dalam hal ini mungkin dijemputnya suami Sandra Dewi menjadi viral dan ini juga menjadi cemoohan dan menjadi merendahkan Sandra Dewi dan segala macam terjadi. Ini nggak boleh juga. Kita kan tidak ingin musibah itu terjadi. Siapa yang tidak ingin? Semua ingin senang, ingin hebat, ingin segalanya. Tapi kan kadang-kadang kita nggak tahu juga. Jangan kita judge juga dia. Jangan terlalu cepat kita memvonis orang gitu. Seperti apa sebenarnya? Mungkin itu. Oke, tapi secara hukum berpotensi nggak sih Sandra Dewi ini, karena kan dia sebagai istri dan ikut menikmati juga nih harta dari hasil yang dikorupsi suaminya sendiri. Jadi begini, Sandra Dewi ini seorang public figure, seorang artis terkenal, bukan artis kaleng-kaleng juga. Nah, di sini dia tentu punya penghasilan, dia punya uang, dia tidak orang susah. Nah, begitu dia menikah dengan suaminya didapatinya sudah jadi orang, memang sudah kaya. Lihatlah pesta pernikahannya luar biasa. Tapi itu kan nggak mungkin. Dia tanya suaminya dapat dari mana, seperti apa. Yang penting suaminya memberikan yang terbaik buat dia. Gitu. Nah, sampai detik ini mungkin saja dia tidak terlalu ikut campur dalam persoalan suaminya. Dianggapnya suaminya adalah seorang pengusaha yang sukses. Jadi masalah korupsi ini kan di luar kemampuan dia untuk berpikir. Bisa saja ya. Tapi sebaliknya bisa saja dia tahu. Nah, tapi kita tidak boleh langsung menjudge Dewi Sandra ini. Sandra Dewi ini, maaf. Nah, Sandra Dewi ini kita tidak boleh juga menjudge dia sejauh mana dia mengetahui dan sejauh mana dia menikmati, sejauh mana dia
ikut dalam TPPU ini. Meskipun Sandra Dewi mempunyai banyak bisnis yang dijalankan kayak kuliner, terus ada juga yang perhiasan, bisa tidak masuk ke TPPU karena mungkin ada aliran dari dana dari suaminya atau seperti apa? Masalah bisa tidak bisa, bisa saja iya, bisa saja tidak. Karena kembali kita sampaikan tadi, kalau itu memang dimodalin oleh suami, itu termasuk uang TPPU. Tapi kalau memang dia kan punya uang sendiri, itu kan terlepas dia dari persoalan itu. Jadi kita harus pilah-pilah dalam kasus hukum ini. Kadang-kadang pasangan sendiri nggak tahu uangnya dari mana gitu, karena ini ada sensitif dalam rumah tangga. Kalau kita terlalu ikut campur dalam apa yang dilakukan suami atau sebaliknya, ini akan menjadi bumerang dalam rumah tangga. Bisa saja begitu. Jadi bagi saya menilainya tidak terlalu gegabah. Apakah Sandra Dewi terlibat dalam kasus ini? Apakah dia hanya tidak mengetahui, hanya menikmati tanpa diketahui? Dia nggak bisa juga disalahkan. Bunda, kalau melihat nilai nominal yang tinggi 271 triliun, akankah aset atau harta-harta yang sekarang dimiliki oleh Sandra Dewi dan suaminya bisa disita oleh negara? Kalau memang dapat dibuktikan dengan 271 triliun itu dapat dibuktikan, harus dikembalikan ke negara. Artinya harta yang mereka miliki sekarang bisa disita, aset berupa aset mobil, rumah atau kemarin senilai dengan uang yang tertuang itu 271 triliun itu harus dikembalikan jika ditemukan memang itu uang negara. Dengan kata lain berarti si Sandra Dewi ini terancam dimiskinkan dan suaminya. Itu dalam hukum KPK itu memang harus dimiskinkan. Tapi kan ada ini juga, ada tahapannya, ada pengembangan dalam perkara ini. Karena kita pesimis dengan kasus KPK ini gitu. Kadang-kadang beda dengan kasus orang maling ya. Padahal judulnya juga maling. Nah, maling ayam dengan maling triliunan, judulnya sama-sama merugikan. Tapi yang banyak, maling yang banyak justru dia lebih enak untuk berproses hukum. Oke, Bunda sebagai praktisi hukum, kalau melihat nilai yang begitu tinggi, ini artinya kan merugikan negara ini 271 triliun. Apa hukuman yang pantas untuk si koruptor ini? Ini kan ada 15 kalau nggak salah, udah nambah lagi 16. Apa hukumannya? Hukuman mati kah, dimiskinkan atau diasingkan, atau apa yang pantas menurut Bunda mungkin sebagai praktisi hukum? Ya, kalau sebagai pandangan manusia ya, atau masyarakat, ini memang harus dimiskinkan biar tahu dia gimana susahnya orang cari uang, gimana enaknya dia berfoya-foya, luar biasa, yang tidak pada tempatnya gitu, fantastik sekali. Dan ini mereka melakukan euforia. Jet pribadi untuk apa sih? Jet pribadi untuk apa? Makin banyak uang, makin hidup dengan kesendirian gitu. Kenapa? Kalau jet pribadi dia aja lah yang berangkat, nggak ada silaturahminya, ya kan? Terus uang itu untuk apa gitu? Terus dengan sowat gitu, dengan membanggakan diri gitu. Kita punya harta banyak, punya ini, tapi itu bukan hasil yang halal, hasil korupsi. Tapi sebenarnya orang yang punya harta berlebihan pasti harta itu tidak dengan cara normal, dengan cara yang mungkin dengan cara kejahatan. Mayoritas kita lihat, siapa sih yang euforia, banyak uang, banyak rumah mewah, rumah besar, itu tiba-tiba ada yang mengaku selebgram, punya uang banyak gitu.
kita melihat gitu. Kalau ada endorse, berapa endorse-nya sampai dia ratusan miliar, apa dia nggak hidup gitu ya. Terus dengan uang 100 miliar dia masih mau merangkak-rangkak di infotainment, itu saya rasa ini juga gitu. Kadang-kadang kalau kita sudah punya uang sekian, ngapain kita lagi mau jadi itu di infotainment segala macam, ya kan? Bangun pagi subuh segala macam. Jangan-jangan ada terindikasi pencucian uang juga gitu. Jadi ini akan terjadi di beberapa artis ke depannya. Gitu. Nah inilah, jangan dia terlalu euforia. Ingat, kami butuh loh, ini butuh loh, masyarakat butuh loh, kita butuh. Nah jangan terlalu tamak gitu ya. Dapat uang 271 triliun. Allahu Akbar. 10 miliar, 100 miliar aja udah berapa duitnya itu? 1 triliun itu gimana itu? Bisa menghidupkan masyarakat di bangsa ini. Orang-orang miskin itu belikan rumahnya harga 25 juta aja udah berapa juta itu terbantu. Jadi coba diratakan uang itu, jangan memperkaya diri gitu. Nah, seandainya dana ini disita negara, juga negara kalau bisa dikembalikan dong ke rakyat. Kan yang dirugikan kan tidak kelihatan. Ini kadang semua sitaan hasil korupsi itu tidak jelas peruntukannya, dikembalikan ke negara untuknya apa gitu, menambah apa. 271 triliun dibayarkan ke utang negara berapa gitu ya. Terus dibagi-bagi ke dibuat perusahaan memperkecil pengangguran, kan itu enak gitu, berguna untuk masyarakat. Nah selama ini disita kita tahu KPK menyerahkan kepada negara. Kemudian untuk apa bagi negara? Itu kan uang sudah mengalir tiap tahunnya dari APBN, APBD, semuanya itu sudah ada juknis dan juklaknya, udah ada tempat-tempatnya. Nah, uang sitaan itu diperuntukkan untuk apa gitu. Itu yang kita harus minta kepada pemerintah atau kepada negara, agar uang negara uang korupsi yang dikembalikan kepada negara itu diperjelas peruntukannya. Jadi dimiskinkan orang ini, harusnya masyarakat senang. Jadi ya Allah, orang yang korupsi dapat memberikan santunan terhadap mereka gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan mendapatkan hukuman yang setimpal dalam perkara ini.